Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abzalifa akan menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah tafsir dan hadis yang berjudul Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, atau kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan yang merupakan berasal dari kata didik, mendidik, memelihara, dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah kewajiban menanggung, memelihara, dan memberi latihan berupa pengajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab atas peserta didik yang berada dalam naungan kepemimpinannya. Bagaimana mengarahkannya menuju kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diembarkan sebagai seorang hamba di hadapan Khaliqnya dan juga sebagai khalifah fil ardh atau pemelihara pada alam semesta ini. Berdasarkan pengertian, tujuan, hakikat, serta landasan pendidikan Islam, yang dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan Islam adalah proses transliteralisasi nilai-nilai Islami yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang menjadi tanggung jawab utama seorang pendidik Islam. Sebagai hal ini banyak dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang selanjutnya itu adalah ayat tentang materi di atas itu adalah surat Al-Imran ayat 164 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuzakkihim ayatihi alaihim yatslu anfusihim man rasulan fihim ba'atha mu'minina alallahu manna laqad mubinit solalila fi qablu min kanu wa wal hifmah in kitaba wa yu'allimuhum, yang artinya sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang beriman ketika Allah mengutuskan seorang Rasul atau Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikannya mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesaran yang nyata. Makna dari surat Al-Imran ayat 164 itu adalah, di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada semua umat Rasulullah SAW bahwa diutusnya seorang nabi dari kalangan manusia kepada mereka adalah satu karunia yang sangat besar dan tak pernah tertandingi oleh kenikmatan apapun. Rasul yang diutus kepada manusia itu mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah: yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan diri berbagai dosa dengan mengajak mereka untuk selalu bertaubat dan berhenti melakukan maksiat. Yang ketiga itu mengajarkan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya itu adalah, dengan adanya Rasul, manusia yang dulunya tersesat memiliki faham yang salah, melakukan perbuatan-perbuatan asusila, mereka lantas mendapatkan pencerahan dan petunjuk kebenaran. Mereka mendapatkan cahaya hidayah di mana sebelumnya mereka ada dalam kegelapan yang nyata. Mereka lantas tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, karena ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah mampu mengubah kebiasaan buruk mereka dan memperkeruskan mereka dari segala bentuk kejahiliaan. Yang berikut adalah hadis tentang tugas dan tanggung jawab pendidikan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Anni amro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam attahu qala Allah kulukum ra'i wa kulukum masnula ghurru'iyah, yang artinya dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pemimpin. Hadis riwayat Muslim nomor 1829. Makna dari hadis tersebut adalah seorang pendidik memiliki tanggung jawab atas peserta didik yang berada dalam naungan kepemimpinannya, bagaimana mengarahkannya menuju kedewasaan baik secara akal, mental maupun moral, dan menjalankan fungsi kemanusiaan diemban sebagai seorang hamba di hadapan Khalik dan juga Khalifah pada alam semesta ini. Yang selanjutnya itu adalah peran pendidikan di dalam materi ini adalah ada 3 tugas baru yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama itu, kebanyakan orang tua banyak memikirkan bagaimana caranya supaya anak bisa mendapatkan kecerdasan IQ dan presentasi yang luar biasa, tapi mereka melupakan kualitas spiritual dan emosional mereka. Sehingga bila anak-anak belajar agama, mereka hanya disuruh menghafal saja tanpa adanya pengalaman dan penghayatan dari apa yang mereka lakukan. Mereka hafal cara berwudu, sholat, dan sebagainya. Tetapi hanya sebatas hafalan sehingga apa yang mereka pelajari tidak berbekas apapun dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, pendidik mereka yang pertama kali, orang tua harus mengarahkan mereka menjadi tunas-tunas Islam yang berkualitas, yang mempunyai ilmu Islam yang dalam. Di samping ilmu keduniaan, keutamaan seorang pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang diembankan. Tugas yang diembankan seorang pendidik hampir sama dengan tugas seorang rasul. Mungkin itu materi yang pertama yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang selanjutnya yang berjudul Tafsir Ayat dan Hadis tentang metode pembiasaan hukuman dan ganjaran Rasulullah. Pengajaran merupakan aktivitas kependidikan, maka pendidik atau guru harus memberikan yang terbaik untuk memotivasi setiap anak didiknya dengan memilih metode yang berguna. Di samping itu, pendidik boleh saja mempergunakan ganjaran dan hukuman sebagai kekuatan-kekuatan yang memberi motivasi. Fitrah manusia yang baik, masyarakat lebih utamanya ganjaran ketimbang hukuman. Kedudukan pendidikan muslim yang tinggi ini menjadikan ganjaran lebih menarik perhatian. Ketika hukuman itu dilakukan dalam kesempatan-kesempatan, kiranya harus dihubungkan dengan tujuan pendidikan. Adanya asas hukuman jasmani tidak diletakkan sebagai alasan untuk mempergunakan metode hukuman badaniyah dengan tanpa pandang bulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik dan lemah lembut dalam segala hal. Maka tidak diragukan lagi bahwa pendidikan merupakan salah satu hal cinta akan kebajikan dan kelembutan. Oleh karena itu, setiap pendidik hendaknya memperhatikan beberapa syarat dalam memberikan hukuman, yaitu mengandung makna edukasi, harus tetap dalam jalinan cinta kasih dan sayang, harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan bagi anak didik. Diikutkan dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan kepada anak didik. Berikut adalah hadis tentang materi yang di atas itu adalah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Muru aulatakum bis sholati wa hum abna sab'in sinina wadribuhum wa hum ab'a'u di sinina wafraku bil maqsa'aji, yang artinya, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka yang membangkang sholat jika mereka telah berusia 10 tahun, serta pisahkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud.
Makna dari hadis tersebut dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama itu, Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan untuk makan bersama anak-anaknya. Cara tersebut akan mempererat keerat batin seorang pendidik dengan anak didiknya. Yang kedua, waktu yang beliau pilih pun sangat tepat. Beliau segera menegur ketika kekeliruan Umar bin Abi Salmah itu terjadi berulang-ulang sebelum kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan sehari-hari. Jika dibiarkan, keliruan akan sulit untuk diluruskan. Yang ketiga itu, sebagai seorang pendidik, Rasulullah memanggil anak dengan panggilan yang menyenangkan seperti wahai Gulda. Abu Salmah pun menyayangi panggilan tersebut. Cara tersebut cukup efektif menarik perhatian anak sehingga mereka tidak kesulitan menerima nasihat. Yang berikutnya itu adalah ayat tentang materi yang saya sampaikan itu, yaitu ayat surat At-Taha ayat 132 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa amur ahlaka bis-sholati wastabir alaiha la tastuluka rizqa nahtun nur zaqul wal aqiyatu littaqwa, yang artinya itu dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perintah agar kita memperhatikan kualitas agama keluarga. Dalam ayat tersebut, sholat menjadi salah satu contoh dari syariat Islam yang perlu ditegaskan di lingkungan keluarga. Tentunya bertindak sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab ini. Seorang kepala keluarga tidak hanya bertugas mencari nafkah lahir keluarga, ini juga berkewajiban menjadi agama mereka. Bagaimana sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya. Bahkan sangat keliru sekali bila kepada keluarga hanya memikirkan asupan gizi keluarga yang bersifat duniawi, karena hakikatnya urusan rezeki itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan apabila gara-gara persoalan dunia sampai melupakan akhirat. Makna pendidikan yang dapat diambil dari materi itu adalah peringatan dan perbaikan terhadap anak bukanlah tindakan balas dendam yang didasari amarah, melainkan suatu metode pendidikan yang didasari atas rasa cinta dan kasih sayang. Ibnu Jazara Al-Qawani menjelaskan tentang perbaikan anak sejak dini. Sesungguhnya masa kanak-kanak adalah masa terbaik bagi pendidikan. Apabila kita dapati sebagian anak muda dibina, sebagian lain sulit dibina, sebagian giat belajar dan sebagian lainnya sangat malas belajar. Sebagian mereka belajar untuk maju dan sebagian lain belajar hanya untuk terhindar dari hukuman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.